Apa batasan yang harus kita fahami ketika memutuskan membenci seseorang karena Allah? Tentu saja kalau kita sudah lihat dia berbuat kemaksiatan, iman itu bisa naik turun sesuai dengan keadaan. Makin taat, makin tinggi imannya. Membuka pintu maksiat, turun imannya. Salah satu kaidah penting dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kata Nabi SAW, iman itu ada saatnya, ada masanya di mana dia drop, turun. Maka siapa yang pada saat lagi drop itu berada istiqomah di jalan Allah, maka dia benar. Ada saja mungkin tiba-tiba kita merasa malas sholat malam. Nah pada saat itu paksakan diri. Harus malah dipaksakan, istiqomah jalan Allah, tetap paksain. Sampai nanti kita merasakan keimanan kita kembali ke level yang pertama. Jadi ada saatnya begitu. Nah kalau turun iman drop, kita nasihatin dia, luruskan. Ternyata dia tidak mau dengar, dia malah membantah, dia malah membangkang. Ya sudah, kalau begitu kita putuskan hubungan nih. Hubungan yang diputus adalah hubungan khusus ya. Ukhuwah tadi berdua. Tapi ukhuwah Islamiyah yang besar enggak boleh diputus. Seburuk apapun saudara kita muslim, ukhuwah Islamiyahnya ada. Dia punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sudah cukup. Jangan jangan sentuh itu. Dan jangan balas keburukan dengan keburukan. Dia gunjing kita, enggak balas dengan gunjing. Ya? Dia fitnah kita, jangan balas dengan fitnah. Bodoh itu namanya. Bodoh dibalas dengan bodoh, dosa dibalas dengan dosa. Pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh. Dua-dua dihukum sama Allah. Jangan balas. Karena Allah SWT akan membalas kita sesuai dengan kadar amal kita masing-masing. Jadi kalau sudah dinasihatin, diluruskan, tidak mau, maka kita bilang sama dia, kalau begitu saya putus hubungan, gitu kan? Karena saya tidak mungkin terus-menerus mengurus ini. Tapi setelah menasihati ya, jangan begitu kita lihat teman kita salah. Ingat teman-teman, sangka baik. Masih ingat saya pernah jelaskan statement para ulama, mereka saking luar biasa menjaga ukhuwahnya. Dia bilang kalau saya lihat saudara saya di atas gunung teriak, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini perkataannya Fir'aun. Kalau saya lihat saudara saya di atas gunung ucapin itu, saya akan bilang dia lagi baca ayat. Nah, ini bayangkan kalimat kufur ya. Tapi dia sebelum dia pastikan, dia cuma dengar oh orang ini lagi baca ayat. Nanti kalau ketemu boleh ditanya gitu kan. Ini bayangkan kalimat kufur ya. Bagaimana kalau antum cuma sekedar lihat teman antum lewat. Sebagian mereka mengatakan kalau saya melihat seorang saudara saya muslim sedang di atas tunggangan unta berdua dengan seorang wanita, maka saya pertama akan mengatakan oh mungkin ibunya, oh, mungkin istrinya, mungkin adiknya ya. Bagaimana kondisi antum coba kalau lihat teman antum lagi naik mobil ada perempuan sebelahnya ya? Yang paling pertama kita bilang ini siapa nih ya, ini ada curiga. Seseorang yang antara mereka mengatakan kalau di jenggot saudara saya tercium khamar, tumpah minuman keras. Orang kalau minum, biasanya orang kalau berjenggot itu tahu kan kadang-kadang netes. Baik dia netes, dia bilang kalau di jenggot saudara saya ada khamar, saya akan mengatakan tertumpah khamar pada jenggotnya. Enggak langsung bilang bau khamar, kamu minum ya. Bayangkan mereka bagaimana menjaga adab ukhuwahnya itu. Ya, bersangka baik, seperti itulah.